Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu kullal hasnin syi'ta sahla. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para tabi'in dan para sholihin. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah melakukan beberapa hari ibadah saum Ramadan dan juga sudah beberapa malam kita melakukan ibadah salat tarawih qiyamul lail. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampuni segala dosa. Hari ini hari yang cukup panas dan siang hari begitu gerah. Mudah-mudahan pertanda dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sambung-sambungkan sajalah bagian daripada doa. Ini hari keberapa sekarang? Masih 10 hari pertama ya. Tapi sebetulnya tidak ada perbedaan. Sebetulnya 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga ya sama-sama saja. Sama-sama bulan Ramadan, dan tidak ada perbedaan tentang keutamaan Ramadan dibagi menjadi 3 ya. Tentang 10 hari pertama maghfirah, 10 hari kedua rahmat, 10 hari ketiga ibku minan nar atau pembebasan dari api neraka. Itu hadisnya sangat dhaif sekali. Pertama, secara sanad hadisnya dhaif. Yang kedua, secara matan, secara redaksi itu pun bermasalah. Karena kalau hadis itu dimaknai demikian, berarti Ramadan itu terbagi hanya 3 itu. Jadi maghfirah itu hanya di 10 hari pertama, berarti kedua, ketiga tidak. Rahmat itu hanya 10 hari kedua, berarti pertama, ketiga tidak. Pembebasan api neraka hanya hari ketiga, ke-1 dan kedua tidak. Hanya itu secara matan dan secara sanad itu dikatakan lemah. Maka 30 hari Ramadan itu mengandung 3 keutamaan tadi. Rahmat, maghfirah, itqu minan nar. Bukan sakinah mawadah rahmah, bukan. Itu pernikahan. Tapi apa? Maghfirah, rahmat, dan itqu minan nar. Mudah-mudahan di 30 hari di bulan Ramadan ini atau 1 bulan itu kita mendapatkan 3 keutamaan tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lulus mikna. Isyarat harus selesai. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Ada yang kenal Pak? Pak Rubi kenal? Hasan Al-Basri. Beliau seorang tabi'in besar. Tabi'in besar itu berarti orang yang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat Nabi. Dan usianya tabi'in ini senior. Itu beliau menasihati 4 perkara kepada muridnya. Ya bunayya, khudh hadhil bitaqah wa hiya khairu min alfi kitab. Wahai anakku, kata beliau, ambillah catatan ini. Catatan ini lebih baik daripada 1000 buku kebaikan-kebaikan yang ada dalam 1000 buku. Yang pertama adalah jangan tertipu dengan tempat yang nyaman, apalagi tempat yang tidak nyaman. Jangan tertipu dengan tempat yang nyaman, karena tempat yang paling nyaman itu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia ini mungkin banyak sesuatu yang melenakan ya. Mungkin nyaman dengan rumah, nyaman dengan kendaraan, rumah besar, apalagi di Ceganitri gitu, istimewa gitu, sehingga lupa bahwasanya itu sementara, ujungnya itu adalah
surga Allah nanti di akhirat. Maka tujuan utama kita itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fafirru ilallah." Maka segeralah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak rencana yang sudah kita catat dalam buku harian kita mungkin, dan kita berusaha untuk melaksanakannya, tapi di tengah usaha kita cepat atau lambat Allah pasti akan menghentikan kita, artinya mewafatkan kita, dan itu tiba-tiba. Maka niatkan setiap urusan yang kita lakukan itu karena Allah, sehingga setiap usaha mendapatkan pahala dan ujungnya kita layak dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, jangan tertipu dengan banyaknya ibadah, kata beliau, sehingga dengan banyak ibadah merasa pede bahwasanya pasti masuk surga, sudah mengkapling surga. Selama ruh masih ada di kandung badan, potensi tersesat itu sangat besar. Kurang soleh apa iblis? Iblis itu soleh, tapi Allah tipu daya, dia tertipu daya oleh kesolehannya, akhirnya merasa bangga, akhirnya dia merasa lebih baik daripada Adam. Ujungnya disesatkan, diturunkan dari surga, dan ujungnya masuk ke dalam neraka. Maka walaupun kita sering qiyamul lail, sudah saum, masih belum ada jaminan selamat selama ruh berada di kandung badan. Makanya kenapa kan kita selalu meminta kepada Allah husnul khatimah. Yang ketiga, kata beliau, jangan pernah terpedaya dengan orang-orang yang soleh, apalagi yang tidak soleh. Sehingga dengan terpedaya tersebut kita selalu membenarkan apa yang dikatakannya. Karena orang itu sesoleh apapun, dia pun punya potensi untuk tersesat. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, ikutilah kebenaran, bukan ikuti orang yang benar. Kalau mengikuti orang yang benar, boleh jadi dia itu akan salah suatu saat. Tapi kalau mengikuti kebenaran, selamanya itu akan benar. Makanya kan doa Umar itu adalah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ini doa Umar. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukilah yang benar itu benar, dan karuniakanlah kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang buruk itu buruk, dan karuniakanlah untuk menghindar darinya. Dan yang keempat adalah yang terakhir, nggak usah khawatir, bentar lagi selesai. Yang terakhir, kata beliau, jangan terpedaya dengan ilmu yang kita miliki sehingga merasa aman dengan ilmu tersebut, karena Bal'am pun bisa murtad pada dia adalah ulama besar Bani Israel ketika itu. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha, sampai Allah mengabadikan tentang Bal'am dalam Quran. Hai Muhammad, bacalah tentang sosok yang telah kami berikan kitab suci kepada dia, fansalakha minha, tapi ujungnya dia malah tersesat. Makanya tidak ada jaminan seorang berilmu itu selamat. Mending mantan ustadz atau mending mantan preman. Ustadz kayak gak ada jaminan masuk surga, oke. Yang mending dari awal baik sampai akhir juga baik, dan tentunya juga dilandasi dengan keilmuan. Maka mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bekal bagi kita untuk selalu lebih baik, dan Allah tunjukkan yang benar itu benar dan yang salah itu adalah salah. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu antum muqinuna bil ijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.